Halo, perkenalkan nama saya Nathaniel Lewiastar. Saya merupakan calon pegawai negeri sipil yang sedang melakukan pelatihan dasar. Dalam pelatihan ini di agenda 3 saya dibimbing oleh Bapak Wawan Hermawan SEMM selaku widya iswara saya. Saya ingin menjelaskan sedikit yang sudah saya dapat selama 2 hari ini, yaitu Sabtu dan Senin, tanggal 22 dan 24 Maret 2025. Yang pertama adalah terkait manajemen ASN. Manajemen ASN mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen ASN ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karier, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, serta pemberhentian. Nah, terkait perencanaan kebutuhan, kebutuhan ASN harus menganalisis terkait kebutuhan yang ada di lingkungan kerja. Hal ini tentunya berkaitan dengan poin kedua di mana pengadaan, yaitu pengadaan ASN baik P3K maupun PNS agar sesuai dengan kebutuhan dan formasi yang ada. Selanjutnya terkait penguatan budaya kerja dan citra institusi, hal ini menekankan bagi ASN untuk menerapkan budaya kerja yang baik serta menjaga nama baik institusi. Selanjutnya terkait pengelolaan kinerja adalah bagaimana atasan itu mengelola kinerja ASN agar ASN ini bekerja dengan serius dan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan. Selanjutnya terkait pengembangan talenta dan karir, hal ini terkait bagaimana ASN harus mengikuti pelatihan-pelatihan dan melanjutkan pendidikannya untuk mengembangkan kompetensinya. Serta dengan pendidikan yang lebih baik tentunya peluang karir akan terbuka lebih lebar. Hal ini juga terkait dengan pengembangan kompetensi di mana ASN ini harus aktif dalam belajar dan berlatih demi meningkatkan kompetensinya. Yang selanjutnya terkait pemberian penghargaan dan pengakuan, hal ini berkaitan dengan apresiasi yang diberikan oleh tempat kerja terkait terhadap kinerja ASN yang sudah baik maupun yang sudah melampaui rata-rata. Dan terakhir adalah pemberhentian, yaitu adalah pemberhentian ASN ketika masa baktinya sudah habis. Selanjutnya, bagaimana menjadi smart ASN di era digital. Nah, terkait menjadi smart ASN di era digital ini, ada 4 aspek yang harus kita penuhi. Yang pertama itu etika digital, aman digital, cakap digital, dan juga budaya digital. Etika digital ini berbicara terkait bagaimana kita beretika di dunia digital, baik di sosial media maupun seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Karena di era sekarang ini jejak digital itu sangat berpengaruh. Itu menentukan bagaimana kita dinilai, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Selanjutnya terkait aman digital. Aman digital ini berkaitan dengan informasi pribadi, seperti seberapa sering kita menggunakan email, m-banking, di mana di situ terkandung semua informasi pribadi kita yang harus kita jaga. Selanjutnya itu cakap digital. Cakap digital ini berkaitan dengan keterampilan kita dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang kita tahu, ASN apalagi yang sudah berumur cukup enggan untuk mengembangkan kompetensinya di bidang teknologi. Yang itu sebabnya kita untuk sebagai ASN muda harus cakap dalam hal-hal digital seperti ini. Dan yang terakhir ialah budaya digital, di mana kita harus dalam budaya kerja kita harus mampu beradaptasi dengan zaman yang makin canggih, di mana perkembangan teknologi digital ini harusnya jangan dijadikan penghalang, namun sebagai hal yang membantu, yang mensupport pekerjaan kita. Kurang lebih itu yang saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton.